Oke, langsung aja Mas Adi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Purwati Ningsih selaku penguji, yang terhormat Bapak Agus Widodo selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Anang Widodo selaku kus serta moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Adi Sarul Ramadan, peserta latsar dari SDN Besowo 2 Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Permainan Gugur Gunung dalam rangka peningkatan minat siswa terhadap olahraga tradisional pada siswa kelas 4 dan 5 SDN Besowo 2 Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Adapun latar belakang dari aktualisasi saya yaitu saat ini banyak siswa yang kurang mengetahui bahkan tidak tahu sama sekali dengan olahraga tradisional. Anak-anak cenderung lebih mengetahui tentang permainan di game online. Kemudian tujuan dari aktualisasi saya yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan minat siswa terhadap olahraga tradisional. Sesuai dengan rencana aktualisasi saya, di sini isu yang saya angkat yaitu rendahnya pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional. Sehingga saya membuat inovasi atau gagasan yang saya beri judul Penerapan Permainan Gugur Gunung dalam rangka peningkatan minat siswa terhadap olahraga tradisional pada siswa kelas 4 dan 5 SDN Besowo 2 Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dalam kegiatan aktualisasi, saya telah melaksanakan sebanyak 7 kegiatan sesuai dengan milestone yang telah saya buat. Adapun kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan bimbingan dengan mentor terkait isu dan gagasan yang diajukan. Kegiatan ini telah saya laksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2021. Dalam kegiatan konsultasi ini saya memaparkan isu dan gagasan yang saya ajukan kepada Bapak Mentor, dan alhamdulillah beliau sangat antusias dan sangat mendukung sekali sehingga gagasan saya ini mendapat persetujuan untuk diaktualisasikan, sehingga dalam kegiatan ini tidak ada hambatan dan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dilanjutkan ke kegiatan yang kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021. Dari kegiatan ini langkah awal yang saya laksanakan yaitu mengumpulkan referensi-referensi utamanya terkait dengan permainan gugur gunung. Dalam hal ini saya membuat RPP tentang permainan gugur gunung. Setelah referensi itu saya kumpulkan, kemudian saya mulai menyusun RPP sesuai dengan aturan penyusunan RPP beserta lampirannya. Dalam kegiatan ini ada sedikit hambatan dari saya, yaitu saya kesulitan untuk menentukan bagaimana tentang aturan permainan gugur gunung, karena di sini tidak ada aturan baku dari permainan itu sendiri. Akhirnya saya siasati dengan membuat aturan yang saya sesuaikan dengan kondisi siswa di SDN Besowo 2 Kecamatan Kepung. Kemudian lanjut ke kegiatan yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dan bimbingan tentang perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan ini telah saya laksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 5 Juni 2021. Dalam kegiatan konsultasi ini, yang pertama kali saya lakukan yaitu konsultasi dengan teman sejawat. Dalam konsultasi ini saya mendapatkan saran agar dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran itu supaya disusun secara urut, agar nanti ketika menyampaikan materi kepada siswa itu bisa dilaksanakan dengan mudah tanpa ada hambatan. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi kepada Bapak Mentor, dan saya mendapatkan saran ketika pada lampiran RPP saya itu bisa ditambahkan gambar tentang permainan gugur gunung supaya nanti ketika menjelaskan ke siswa itu lebih mudah, seperti itu. Setelah itu RPP saya susun dan kemudian Bapak Mentor atau kepala sekolah memberikan persetujuan berupa tanda tangan dan stempel di RPP saya. Alhamdulillah dalam kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada hambatan. Kemudian dilanjutkan ke dalam kegiatan yang keempat, yaitu mensosialisasikan olahraga tradisional.
di mana kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 12 Juni 2021. Dalam kegiatan sebelum melaksanakan sosialisasi, saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan rekan-rekan guru. Ada yang dalam koordinasi ini ada yang memberikan saran supaya proses sosialisasi ini menarik siswa, menarik minat siswa. Ada guru yang menyarankan untuk dalam sosialisasi itu menyampaikan dalam bentuk melalui layar proyektor. Sehingga dari rencana awal saya yang hanya mensosialisasikan secara klasikal, sehingga saya tambah menggunakan media proyektor. Kemudian lanjut ke koordinasi dengan Bapak Mentor, dan beliau memberikan saran agar ketika sosialisasi meminta bantuan kepada rekan guru untuk membantu mempersiapkan baik tempat maupun media, sekaligus membantu dalam pengambilan dokumentasi untuk saya. Nah, saat proses sosialisasi, saya awali dengan pemberian ice breaking terlebih dahulu kepada para siswa. Kegiatan ini saya lakukan untuk meningkatkan minat dan konsentrasi siswa dalam mengikuti sosialisasi. Nah, saat pelaksanaan sosialisasi, anak-anak terlihat antusias dan bersemangat sekali untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Makasih ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang kelima, yaitu memainkan permainan tradisional gugur gunung. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 26 Juni 2021. Kegiatan ini saya laksanakan di halaman SDN Besawo 2, Kecamatan Kepung. Diawali dengan melakukan pemanasan bagi anak-anak sebelum melakukan permainan agar mengurangi risiko cedera nanti saat melakukan permainan. Kemudian saya memberikan pengarahan dan penjelasan terkait dengan permainan gugur gunung. Sekaligus saya juga memberikan contoh gerakan-gerakan yang dibutuhkan pada saat melakukan permainan gugur gunung. Seperti melempar bola, menata genting, ataupun berlari dan melempar bola untuk mengenai lawan. Kemudian selanjutnya saya membagi siswa ini menjadi 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Permainan diawali dengan terlebih dahulu dimainkan oleh kelompok putra. Pada saat kegiatan permainan pada kelompok putra ini, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dan sangat seru sekali, juga lucu sekali dari permainannya, sehingga tidak ada hambatan. Kemudian dilanjutkan dengan permainan oleh kelompok putri. Nah, dalam permainan kelompok putri ini awalnya anak-anak itu tidak mau untuk mengikuti dengan alasan takut terkena lemparan bola. Nah, sehingga saya memberi penjelasan bahwa dalam melempar bola kepada teman itu tidak boleh terlalu keras dan jangan sampai mengenai bagian vital dari anak-anak. Akhirnya anak-anak mengerti, memahami, dan akhirnya mau mengikuti permainan dan juga melaksanakan permainan dengan antusias. Setelah selesai melaksanakan permainan, anak-anak saya kumpulkan dan saya mereview. Dalam review itu saya coba memberikan pertanyaan bagaimana kesan-kesannya setelah melakukan permainan tradisional. Dan dari sini dapat diketahui sudah ada peningkatan dari minat siswa untuk melakukan permainan tradisional, di mana dari siswa itu ada yang menginginkan, banyak siswa yang menginginkan untuk kembali melakukan permainan-permainan tradisional yang lain di lain kesempatan. Kemudian lanjut ke kegiatan yang keenam, yaitu evaluasi. Di mana kegiatan evaluasi ini saya laksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2021. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di dalam kelas, diawali dengan tetap saya melakukan ice breaking terlebih dahulu. Karena menurut saya ice breaking ini sangat bermanfaat sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan konsentrasi dan semangat siswa, khususnya dalam kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, di situ dapat diketahui bahwa sudah ada peningkatan dari peningkatan pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang ketujuh, yaitu menyusun pelaporan aktualisasi yang saya laksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Juli 2021. Pertama yang saya laksanakan dalam kegiatan ini yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah saya buat saat kegiatan aktualisasi, kemudian menyusunnya dan mengkonsultasikan kepada mentor untuk dianalisis dan diteliti.
sekaligus saya mendapatkan saran agar nanti ketika menyusun laporan itu disusun secara baik dan secara baik dan rapi sesuai dengan urutannya. Nah, setelah itu selanjutnya saya mencetak laporan tersebut. Alhamdulillah selama pelaksanaan aktualisasi semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu juga tidak lepas dari dukungan dari Bapak Mentor sekaligus dengan rekan-rekan guru di SDN Besodo Kecamatan Betung. Selanjutnya kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya yaitu yang pertama, siswa semakin antusias dan bersemangat untuk lebih mengenal olahraga tradisional dengan sering memainkan permainan tradisional. Nah, yang kedua, inovasi dalam kegiatan belajar mengajar sangat berperan terhadap hasil pembelajaran. Untuk sarannya, yang pertama, aktualisasi nilai-nilai dasar aneka hendaknya selalu diterapkan oleh setiap ASN. Jadi setiap ASN itu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu mengaktualisasikan nilai dasar aneka. Yang kedua, yaitu sebagai seorang guru hendaknya selalu kreatif dan inovatif, utamanya saat kegiatan belajar mengajar agar materi yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan benar dan dapat bermanfaat bagi peserta didik. Ibu penguji, Bapak Mentor dan Bapak Coach yang terhormat, demikianlah presentasi laporan aktualisasi saya. Selanjutnya saya berharap ada saran dan masukan yang bersifat membangun untuk kebaikan laporan saya ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Adi Syahrul Ramadan. Ini alhamdulillah ternyata judulnya nggak berubah, Bu Tuti. Saya pikir ya dari gugur gunung, saya pikir lutung gunung nggak jadi tetap gugur gunung ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Agus Widodo, Pak. Ini sesama Widodo, Pak, bersaudara. Kami harap nanti bisa memberikan masukan, pendapat selama habituasi Ananda Adi Syahrul Ramadan ini bagaimana di sekolah panjenengan. Dan menurut panjenengan inovasi ini bagaimana Pak terkait untuk keberlanjutan dan nilai kemanfaatan di OPD panjenengan. Terima kasih waktu dan persilakan Pak Agus Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bu Dokter dan Pak Anang, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa mendampingi guru saya, saudara saya Pak Adi dalam memaparkan hasil jerih payahnya dalam menyusun aktualisasi, dan dalam pelaksanaannya saya sampaikan Bapak Anang dan Ibu Dokter, terutama ini nanti yang jelas saya terima kasih sekali pada Bapak Anang sebagai pembimbing. Nah, ini nanti saya mohon masukan, saran dari Bu Dokter agar nantinya ke depannya ASN Saudara Adi ini nanti akan lebih baik, terutama dalam mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Saya kira itu cukup Ibu, Bapak, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Widodo. Cukup singkat dan lugas. Memang karakter orang-orang yang bernama Widodo ya seperti ini, Bu Tuti. Terima kasih Pak Agus Widodo. Selanjutnya kami persilahkan. Ini spesialisasinya saya yakin Bu Tuti karena judulnya lutung gunung, Bu. Jadi peternakan ini. Oh enggak, Bu Tuti, kami mohon masukan yang membangun bagi Saudara Adi Syahrul Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Tuti. Ya, terima kasih Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semua Pak Agus Widodo dan juga Mas Adi Syahrul. Mungkin langsung saja, nggih. Saya yakin era-era sekarang teman-teman CPNS yang baru ini luar biasa kreativitasnya. Dengan tadi juga sudah disampaikan, juga mulai paparan sampai saran dan sebagainya. Sudah paham bahwa ASN sekarang harus penuh kreativitas dan lain sebagainya. Dan yang dipaparkan tadi saya yakin juga tidak hanya sebatas ini. Hanya catatan saya beberapa. Yang pertama, Mas Adi Syahrul, kaitannya protokol kesehatan, ini masa saat ini memang sedang menjadi perhatian bersama. Kalau saya amati dari awal kegiatan kan di sekolah dengan tanpa masker, kalau jarak sudah, nah ini tetap harus menjadi prioritas. Kemudian mungkin juga untuk meminimalkan ke depan, kalau misalkan kita ya berharap pandemi segera berakhir sehingga bisa tatap muka. Kalau tatap muka lebih fokus, penjenengan menilai
anak-anak juga lebih lebih leluasa. Tapi kita belum tahu pandemi seperti apa. Gambaran saya, masukan kami, Mas Adi Sahrul, tolong kegiatan ini tidak hanya sebatas waktu di sekolah. Karena saat ini sekolah daring apa luring, Pak? Kondisinya kalau saat ini masih daring, Bu. Ya, kan masih daring. Dan kita berharap kegiatan ini juga memacu anak-anak untuk tidak terus-terusan dengan gadgetnya. Ini bagus sekali. Tolong sedikit diberi, bukan tugas ya, artinya motivasi ke anak-anak untuk berkelompok di lingkungan terdekat rumahnya siapa, untuk bermain ini, kalau bisa mungkin di video, disetor ke Mas Adi Sahrul. Nah, jadi nanti kalau misalkan daring terus, ya percuma nanti 1 tahun nggak main-main. Untuk melihat motivasinya kan harus dilihat terus ini. Biar anak-anak merasa memiliki, tahu permainan ini, dan senang memainkan. Kan kebetulan juga tidak begitu mahal sarana-prasarana yang pecahan genting dan sebagainya bisa diambil dari sekitarnya. Ya, mungkin tambahannya itu Mas Adi Sahrul. Jadi untuk memonitor ini, selain tadi di sekolah, di lingkungan terdekat, permainan ini paling sedikit berapa? Atau saya 3-4 orang sepertinya bisa ya, Mas Adi Sahrul ya? Bisa Ibu, minimal ya. 4 orang minimal. Ya paling nggak 4 orang kan, ini yang nonton muter-muter macam-macam. Saya jadi pengen main seperti itu. Itu Mas Adi Sahrul mungkin ya. Jadi bisa dipantau mereka, dimotivasi. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah biar mereka tidak main gadget, bisa 4-5 orang. Itu tetap diingatkan protokol kesehatan. Mungkin siap. itu Mas Adi Sahrul. Tetap siap. Semangat, sukses selalu ya. Tetap harus ada komunikasi, perbaikan terus. Pak Mentor juga terima kasih perhatiannya, dan tolong juga diingatkan kebutuhan sekolah apa. Tolong Mas Adi ini diberi PR yang banyak, Pak, biar sekolahnya terus maju. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti atas saran masukan. Saya pikir juga tadi langsung dicatat saja dan ditindaklanjuti. Mas Adi, yang menjadi poin dari Bu Tuti tadi adalah monef, Mas Adi, bagaimana keberlanjutan dari kegiatan ini perlu ada monitoring dan evaluasi supaya juga tetap sustain. Dan catatan bagi saya yang pertama, jangan ngambil gentengnya sekolah, apalagi gentengnya tetangga, Bu, itu buat main. Yang kedua, karena ini cukup 4 orang, saya pikir kita berempat cukup, nanti biar diagendakan oleh Mas Adi Sahrul. Gitu ya, Bu. Siap. Terima kasih Bu Tuti atas saran yang membangun tadi, juga Bapak Mentor, Bapak Agus Widodo atas kerawahannya mendukung di pagi ini. Sukses selalu untuk Mas Adi Sahrul, semoga tetap bisa bermanfaat dan memberikan manfaat untuk umat Muhammad, juga rekan-rekan semua di sana. Sukses Mas, semoga cepat nanti PNS-nya Bapak Agus juga. Mohon teman-teman yang muda diberdayakan Pak. Jadi yang punya idealisme tinggi nggak apa-apa, masih darahnya darah muda, masih kuat nanti Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, Bu Tuti, Bapak Mentor, dan juga Mas Adi Sahrul. Semoga nanti inovasi-inovasi yang dibuat pada saat latsar ini tetap bisa dijalankan meskipun latsar ini selesai, ya, dan bisa bermanfaat untuk pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Kediri. Baik, terima kasih Bapak Agus Widodo dan juga Pak Adi Sahrul. Dia bisa untuk live room. Saya akan masukkan peserta selanjutnya, yaitu Mas Gus Faisal. Mohon izin. Siap, mohon izin untuk live